Saya minta uang bukan untuk bersenang-senang. Saya minta uang untuk membayar orang bantu saya kerja. Alasan kamu? Ya udah. Kalau Anda nggak mau ngasih duit, saya mengundurkan diri. Ramon, Mereka ngedorong papa kamu sampai jatuh ke bawah tangga, terus lumpuh. Makanya sekarang papa kamu bawa kabur, dan sekarang obatnya udah habis. Gitu. Hebat banget cerita kamu. Demi Allah, Fer, saya nggak bohong. Pasti dia ngejelek-jelekin gue deh. Gue kasihan sama dia. Sekarang dia mulai ngobat. Mana bapak kamu? Mana? Mana pembantu kamu yang katanya bakal ngejagain papa kamu? Sumpah, tadi waktu saya mau ke sekolah, Papa masih ada di sini sama Bimina. Bohong. Kamu bohong kan? Sekarang kamu udah mulai pakai drugs. Iya kan? Please, Fer, jangan nuduh saya sekejam itu. Alia, kamu jangan sok suci. Pura-pura nggak tahu. Pecandu kayak kamu ini punya sejuta alasan buat ngebohongin orang. Apalagi buat beli obat-obatan kayak gitu. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Cukup. Siapa lo? Gue tahu. Lo pasti yang ngasih obat-obatan ke Alia, ya kan? Lo mau duit berapa sih? Gue kasih sekarang. Tapi lo jangan pernah ganggu bawang putih. Gue ingetin ya. Jangan pernah ganggu bawang putih. Tutup mulut kamu. Kalau kamu emang peduli sama saya, kenapa kamu nggak percaya sama apa yang saya bilang? Papa saya hilang, tapi kamu malah nuduh saya. Jangan sebut papa kamu. Dia udah nggak ada. Dan semua ini cuma rekayasa doang. Lu denger ya? Bawang putih banyak masalah. Jadi mendingan lu pergi dari sini. Tunggu apa lagi lo? Mendingan cabut sekarang. Lo denger gue ya? Gue yang bawa bawang putih ke sini. Dan itu atas permintaan dia. Tapi dia nggak butuh lu sekarang. Cukup, saya nggak mau ribut-ribut. Alia, saya juga nggak mau ribut-ribut, Alia. Saya cuma pengen nolongin kamu. Karena saya peduli sama kamu. Saya cuma pengen nolong kamu dari dunia ini. Saya nggak mau kamu terjeblos. Tinggalin saya, Fer. Please. Saya bingung. Kamu jangan tambah kebingungan saya. Oke. Kalau kamu pengen saya ninggalin kamu, saya bakal pergi sekarang juga. Tapi ingat janji saya nggak akan biarin kamu
kejeblos dalam dunia ini. Kenapa kamu gak percaya sama apa yang saya bilang? Udah deh, kamu nggak usah ngarapin orang kayak dia. Mending kau pikir papa kamu. Kira-kira orang rumah sini nggak yang bawa papa kamu? Bimina orang baik. Dia gak akan mungkin melakukan perbuatan sejahat itu. Apalagi sama orang gak berdaya seperti papa. Kalau Tante Rika sama Bawang Merah? Dari mana mereka tahu tempat ini? Yaudah, daripada kita tebak-tebak, mendingan saya tanya tetangga ya. Papa saya hilang. Papa kamu tidak hilang. Alhamdulillah. Di mana Putri nyembunyiin papa? Saya tidak menyembunyikan papa kamu. Rika dan perawat yang membawanya. Kenapa dibiarin? Kenapa Putri nggak nolong papa? Maaf. Tapi saya sama sekali tidak berdaya. Minggir kamu! Hai, jangan lari kami! Iya, awas kamu! Pergi kamu dari sini, atau saya laporkan ke polisi karena kamu sekongkol menculik suami saya. Ayo. Begitu selimut itu mengenai tongkat saya, tiba-tiba tongkat itu jatuh, kemudian hilang. Saya coba cari kemana-mana, tapi tetap aja tidak ketemu. Terus di mana Bimina? Bimina ketakutan. Dia melarikan diri. Karena dia dituduh menculik Pak Indra dan akan dilaporkan ke polisi. Ini bukan akhir dari segalanya. Kita masih punya kesempatan. Tapi kamu harus mencoba mendapatkan tongkat itu kembali. Tadi tetangga bilang, katanya ada 2 wanita yang bawa papa kamu. Ciri-cirinya... Rika sama Hetty. Dari mana kamu tahu? Orang lain nggak mungkin melakukan kejahatan itu sama papa. Mereka pasti nyakitin papa. Mereka pasti nyiksa papa. Kamu kemana? Saya mau pulang. Saya harus nyelamatin papa. Alia, saya masih bingung. Kamu cerita sama siapa saja tentang papa kamu di rumah Bimina? Cuma sama kamu. Kok Tante Rika bisa tahu ya? Saya juga bingung. Kalau anak tadi? Dia... Mungkin dia... Yaudah deh, nggak penting. Mendingan kamu masuk aja ke rumah papa kamu. Makasih ya. Papa? Anak papa balik lagi ya? Hah? Di mana papa saya? Di ambang kematian. Dan sebentar lagi kamu juga akan menyusul, sayang. Heh, kamu pikir kamu tuh hebat?
Saya akan pukul kamu di bagian yang orang lain tuh nggak bisa ngelihat. Hah? Ampun, Ma. Ampun, Ma. Ampunnya. Kamu sudah permainin saya, sekarang minta ampun lagi, hah? Saya sudah tidak punya ampun lagi buat anak brengsek macam kamu. Ampun saya sudah habis terkuras, tahu kamu? Sekarang gue sama nyokap gue nggak mau make lo lagi. Lo bukan yang ngeringanin, tapi malah ngebebanin. Lu lupa, gue dikontrak untuk nyelesain tugas gue sampai married sama bawang putih. Terus harta warisan dibagi 2. Sebagian buat gue dan sebagian lagi buat lo sama nyokap lo. Gimana kalau gue bilang sama bawang putih kalau lo adalah dalang dari semuanya? Dan gue juga bakalan bilang bukan Ferdi, tapi lo yang ngasih tahu di mana bokapnya diumpetin sama bawang putih. Lu kira lo hebat? Ngomong ke Ferdi kalau bawang putih itu pakai bot. Terus lu pikir Ferdi itu ngejual bawang putih? Lu mimpi. Sekarang itu Ferdi malah ngebantuin bawang putih. Dan itu susah buat gua untuk deketin bawang putih. Ngerti? Ingat ya, bilang sama nyokap lu jangan macem-macem sama gue. Kalau lu nggak mau gue jeblosin ke penjara, mendingan lu berdua dengerin omongan gue. Ngerti? Apa lo bisa jamin Ferdi bakalan ngejauhin bawang putih lagi? Mutar balikan fakta itu permainan gue. Sekarang lo boleh ngerasa menang, tapi begitu Ferdi ngejauhin Alia, lo bakalan tahu siapa yang namanya Siska. Mana yang akan menjadi warnamu? Belum pernah saya merasa ketidakberdayaan seperti ini. Kita harus menemukan tongkat itu. Tanpa tongkat itu, saya tidak bisa membantu siapapun. Allahu Akbar. Kamu mau kemana? Saya mau ngeliat papa sekalian cari tongkat. Maaf, saya tidak bisa ikut dengan kamu. Semakin lama saya jauh dari tongkat itu, semakin banyak energi saya yang hilang. Saat ini, saya sangat lemah. Papa. Bu Rika! Ada apa, suster? Anak brengsek! Gak ada kapok-kapoknya kamu ya? Hah? Ampun, Man! Ampun, Man! Sakit, Man!
dia keluar. Enggak, Mama nggak setuju kalau Ramon mundur. Miara Ramon sama aja miara macan, Mah. Memangnya Mama nggak tahu apa, hah? Tapi kita tuh masih perlu dia. Aduh, Mama, mendingan sekarang kita cari orang yang nggak so jagoan kayak Ramon. Enggak mungkin. Heh, kalau kita cari lagi orang lain, berarti kita mulai lagi dari nol. Harus diakuin, si Ramon itu telah berhasil menjadi pahlawan bagi si putih brengsek itu. Daripada kamu capek mikirin siapa penggantinya Ramon, mendingan kita mikirin gimana caranya menyiksa si putih brengsek itu dan menggiring dia untuk jatuh ke peluknya Ramon. Biar akhirnya si putih brengsek itu kawin sama Ramon. Aku udah capek, Mah, ngeliat gayanya bawang putih sama si Ramon itu. Sayang, itu perlu waktu dan perlu kesabaran. Tapi nanti kalau dia udah kawin sama bawang putih, terus dia berkhianat sama kita, gimana? Kamu pikir Mama ini bodoh apa? Mama masih punya banyak kartu yang belum Mama buka. Tapi, Mah, kalau sabarnya kelamaan, bisa-bisa si Ferdi malah ikut-ikutan. Dia tuh cinta banget sama bawang putih. Apapun yang aku lakukan nggak bisa ngebuat dia benci sama anak brengsek itu. Ya Allah, hanya kepadamu hamba meminta ya Allah. Tunjukkanlah ibu tiri dan saudara tiri hamba jalan yang benar ya Allah. Mah, aku punya ide buat ngancurin si bawang putih. Ide kamu apa sayang, ha? Aku bakalan paksa dia ke sekolah, terus aku pengen telepon teman-teman aku supaya datang lebih pagi. Karena aku pengen ngerjain dia. Seru kan, Mah? Mama setuju sayang. Yang penting kamunya seneng. Ganti pakaian lo ikut gua ke sekolah. Gua nggak mau ninggalin papa. Heh, siapa yang ngasih kamu hak untuk nolak perintah di rumah ini, ha? Kalau kamu pengen papa kamu itu selamat, ha? Ganti pakaian kamu terus berangkat ke sekolah. Kalau dia masih ngotot, kita siksa lagi aja sama papanya. Memang itu yang akan Mama lakukan. Heh, bawang putih, kamu berangkat ke sekolah atau? Iya, saya pergi ke sekolah. Hai Jan. Hai. Lo ikut gue main basket. Lo suka kan sama Ferdi, dan lo juga tahu kan kalau Ferdi itu jago main basket. Jadi, lo harus ikutin hobinya dia. Itu baru namanya cinta. Gak usah munafik deh, satu sekolah juga udah pada tahu kalau lo tuh suka banget sama Ferdi. Daripada bengong, dengan enjoy sama kita-kita. Kaki gue lagi sakit. Kasian. Tenang aja kok, pasti kita bantuin. Lo berdua bawa dia ke lapangan, gue pengen ngambil bola.
Tuan Putri. Ah! Ups, sorry ya. Ah! Jahat lo semua, kan kakinya lagi sakit. Sayangnya, Ferdi nggak ngeliat gimana cara ceweknya main basket. Mana Ramon yang selalu ngebelain lo? Mana? Kamu nggak apa-apa? Harusnya kalau kaki kamu lagi sakit, kamu jangan sekolah dulu. Saya antar ke dokter ya. Udah. Bah, lo kenapa? Dari kemarin lo kebanyakan mengungnya. Mikirin apa lagi sih lo? Masih mikirin bawang putih? Hah? Roy, gue merasa bersalah banget tau gak? Seharusnya waktu dia udah mulai aneh-aneh kayak gitu, gue tuh sadar kalau sebenarnya dia kayak gitu tuh karena nyokapnya udah meninggal sekarang. Gue nggak tahu mesti kayak gimana lagi. Harusnya gue nggak dengerin omongan saudara tirinya. Daripada lo dihantui rasa bersalah lo, gue rasa mendingan lo deketin aja dia lagi. Keadaannya udah beda, Roy. Dia sekarang udah gak suka sama gue lagi. Malah sekarang dia pinter bohong sama gue. Kalau lo ada hati sama dia, lo nggak boleh nyerah, Fer. Lo harus nolong dia. Anggap aja dia lagi sakit. Oke? Thanks ya, Roy. Gue hargain banget soal perhatian lo sekarang. Saya nggak tahu gimana harus berterima kasih sama kamu. Kamu nggak perlu bilang terima kasih sama saya. Sekarang yang penting kamu istirahat. Saya mau ke sekolah kamu dulu, ambil tas kamu ya. Terima. Sekarang kamu istirahat aja ya. Mana yang akan menjadi warnamu? Hah! Perempuan jalang! Disuruh sekolah untuk belajar, malah kelayapan sama laki-laki! Saya nggak. Kamu berani bantah saya, hah? Kamu pikir kamu tuh siapa, hah? Kurang ajar sekarang ya. Ikut. Ayo, benar. Ngapain lo di sini? Lu mendingan main deh. Nggak usah ganggu urusan gue. Tas siapa tuh? Lo nyolong ya? Ini tasnya bawang putih. Dan gue nggak nyolong. Gimana dia? Hah? Dan ngapain lo bawa tasnya dia? Kasian deh lo. Lu nggak usah sok care gitu sama dia. Kalau lu emang peduli sama dia, harusnya lu tahu dia di mana. Men, lo jangan main-main ya. Lo tinggal jawab pertanyaan gue doang. Lo mesti ingat juga, ini daerah sekolahan gue. Dia di rumah. Gue tadi nganterin dia ke rumah sakit. Kakinya cedera parah.
Dan lo, denger ya, kalau lo emang peduli sama dia, lo harusnya tahu apa yang terjadi sama dia. Lo mesti inget ya, daerah ini daerah bebas narkoba. Mendingan lo pergi aja dari sini sebelum lo hancur. Mana pahlawan lo si Ramon itu? Mana? Kenapa lo tuh nggak kawin aja sama dia? Kan lumayan, lo nggak bakalan gue siksa setiap hari. Bukan nih, Gibbs. Kalau enggak, Mbak Siska, ada tamu nyariin Mbak. siapa? Si Ramon brengsek itu. Bilang sama Mama kalau dia nggak mau nurut sama saya. Ya ampun, Ferdi. Nggak usah repot-repot lagi bawa bunga segala. Thanks banget ya. Lo tuh baik banget. Sis, sorry. Bunga itu buat bawang putih. Gue pengen ketemu sama dia. Bisa? Iya, lo tunggu di sini bentar ya. Sekarang kamu sudah berani membantah perintah ya? Oh, mentang-mentang kamu deket sama si Ramon itu, terus kamu berpikir kalau kamu tuh punya hak untuk nolak perintah anak saya, iya? Hah? Buka itu, Gibbs. Buka nggak? Mah, Hah? Siapa? Ramon? si Ferdi bawain bunga buat nih cewek. Mendingan Mama urusin tuh anak biar aku ngurusin dia. Lo pasti main dukun, iya kan? Demi Allah, gue nggak... Alah, nggak usah bawa-bawa nama Tuhan deh. Kalau enggak, gimana caranya si Ferdi bisa nempel terus sama lo? Karena lo nggak ada istimewanya dibanding gue. Kalau lo nggak buka nih Gibbs, lo bakalan gue injek sampai pingsan. Saya sangat menghargai kebaikan kamu dan perhatian kamu terhadap bawang putih. Kami semua dan suster sudah berusaha untuk membantu dia. Tapi dia bukan saja tertutup dan gak mau dibantu, tapi dia juga bersikap bermusuhan terhadap siapapun. Waktu itu malah dia sempat kabur dari rumah. Dia bilang ke orang-orang kalau saya akan membunuh dia dan papanya. Mungkin karena dia terkena musibah yang bertubi-tubi akibat mamanya meninggal dan sekarang papanya sakit. Dia jadi paranoid dan juga dia terjerumus ke obat-obatan. Saya jadi terpaksa menghentikan uang saku dia agar dia nggak beli obat-obatan. Tapi dia nggak kehilangan akal. Demi untuk mendapatkan uang, dia bilang yang enggak tentang saya dan Siska ke kawan-kawannya. Malah untuk mendapatkan simpati, dia sengaja lompat agar kakinya tuh kesleo. Kalau saya ketemu, mungkin saya bisa membantu dia. Bisa. Dia ada di kamar sekarang, tapi kondisinya agak normal. Kalau dia tiba-tiba agak ngamuk, kamu harus siap mental ya. Tante, saya sudah siap.
Tolong jangan ganggu saya. Alia, saya nggak bermaksud gangguin kamu. Saya cuma pengen nolongin kamu doang. Saya nggak butuh bantuan kamu. Alia, dengerin saya dulu. Cukup. Udah berpuluh-puluh kali saya cerita sama kamu tentang apa yang saya alamin. Tapi kamu nggak pernah mau percaya. Dan sekarang nggak ada gunanya saya ngomong sama kamu. Apa saya harus teriak untuk minta kamu pergi dari sini? Fair. Terima kasih atas perbuatan kamu udah ngelaporin di mana papa saya ke Bawang Merah. Terima kasih juga karena kamu udah kembalikin saya ke sini. Dan sekarang tinggalin saya sendiri. Tinggalin! Mana yang akan menjadi warnamu? Gimana? Dia mau bicara? Pasti dia ngejelek-jelekin gue sama nyokap gue. Dan pasti dia nuduh yang macem-macem tentang gue dan nyokap gue. Iya kan? Dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma kelihatan sedih dan perlu bantuan. Emang, terus terang aja, begitu gue tahu dia make, gue sama nyokap gue sedih banget. Dan sekarang lo pengen bantuin dia, tapi dia nggak mau. Dan kayaknya dia emang nggak mau dibantu oleh siapapun. Kelihatannya emang kayak gitu. Dia jadi sangat tertutup karena dia pikir nggak ada yang mau percaya sama apa yang dia omongin. Gimana orang lain mau percaya? Karena emang omongannya tuh nggak ada yang bener. Mendingan lo lupain dia aja. Dan kalau dia butuh bantuan, gue pasti bakalan ngebantu dia. Gue nggak akan biarin dia kayak gini terus. Dia perlu bantuan. Gue bakal usahain dia untuk dapetin apa yang perlu dia dapetin. Lo lihat bunga ini. Bakalan gue injek sampai hancur. Dan hidup lo bakalan gue buat seperti itu. Lo bilang apa sama Ferdi? Lo bilang gue sama nyokap gue nyiksa lo kan? Apa karena lo cantik lo bisa ngelakuin semuanya? Dengar ya, kalau lo berani macem-macem, lo bakalan tahu apa yang bakalan jadi nasib lo. Saya udah nggak tahan. Saya udah nggak kuat lagi. Saya tahu. Tapi kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus kuat. Kamu harus tegar. Saya akan tetap membantu kamu. Tapi kita harus cari tongkat itu dulu ya.
Gue kecewa banget sama bawang putih. Dia malah nuduh gue kalau gue ngebocorin tempat persembunyian papanya. Gue nggak tahu mesti kayak gimana lagi. Lo harus sabar, Fer. Lo harus terus deketin dia supaya dia percaya lagi sama lo. Tapi sekarang masalahnya, lo sanggup nggak? Alia. Alia. Sampai kapan kamu ngejoin saya? Saya nggak akan menyerah sampai kamu sadar saya sayang sama kamu. Gue heran deh, kenapa sih dia tuh ngotot banget ngedeketin bawang putih? Lo mesti hati-hati, Sis. Si Ferdi itu jiwanya kuat. Dia nggak bakalan nyerah sampai bawang putih yang nyerah. Jangan panggil gue Siska kalau gue nggak bisa ngegagalin rencana Ferdi ngedeketin bawang putih. Alia. Ngapain lo balik ke sini? Sekolah ini bebas narkoba, lo ngerti? Jadi lo nggak usah balik ke sini. Lu kira lu siapa? Jadi lo nyari ribut? Hah? Lu nggak sesuai jagoan gitu deh. Kemarin-kemarin lu kemana waktu dia butuh lo? Ferdi, cukup. Jangan ganggu Ramon. Dengar ya, lu kira ini sekolah lu doang? Hah? Mulai hari ini gue di sekolah di sini juga. Kamu beneran sekolah di sini? Iya, saya pindah ke sini untuk penjagain kamu supaya nggak ada yang gangguin kamu lagi. Gue curiga sama si Ramon. Lo nggak punya bukti nuduh dia sebagai pengedar, Fer. Ini bukan soal drugs, tapi soal motivasi. Gue pengen tahu, kenapa dia terus-terusan deketin bawang putih? Kayaknya lo harus bergerak cepat. Itu emang rencana gue. Kalau dia terus-terusan deket nempel kayak gitu, itu bikin gue nggak bisa deket lagi sama bawang putih. Mana yang akan menjadi warnamu?
Orang yang menjadikan kekejaman sebagai bagian dari hidupnya, tanpa sadar dia menjual dirinya kepada iblis. Dan iblis akan menyeretnya ke dalam kesengsaraan. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.